Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan memberikan ulasan dari handout yang sudah saudara-saudara terima kemarin. Mudah-mudahan sudah di tangan saudara semua. Saya akan menjelaskan bagaimana ilmu pemuliaan itu bisa menciptakan bibit baru. Banyak produksi bibit-bibit baru baik oleh lembaga pemerintah seperti sapi FH Indonesia di Baturaden atau sapi Pasundan di Cijengjing atau sapi-sapi di instansi swasta seperti ayam, Missouri, Caron Pokpan dan sebagainya. Itu semua dibentuk melalui kegiatan pemulihan ternak. Nah, pemulihan ternak itu endingnya adalah breeding atau pemulihan ternak. Endingnya itu adalah bagaimana produksi itu meningkat. Peningkatan produksi itu karena ada peningkatan nilai tengah dalam populasi. Peningkatan nilai tengah. Peningkatan nilai tengah dalam populasi itu adalah nilai tengah untuk data-data atau sifat-sifat kuantitatif. Misalnya produksi susu, kemudian produksi telur, jumlah anak sekelahiran, produksi daging, bobot badan dan sebagainya. Data-data yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana peningkatan nilai tengah berupa produksi berdasarkan komposisi genetik yang dimiliki secara kuantitatif pada suatu populasi dari generasi ke generasi melalui seleksi dan sistem perkawinan. Sehingga di sini butuh ilmu. Ilmu yang dibutuhkan adalah ilmu genetik. Genetika kualitatif dan genetika kuantitatif. Dalam peningkatan nilai tengah, genetikanya adalah kuantitatif. Yang kedua, butuh ilmu statistik. Karena sifat-sifat kuantitatif berupa data-data kuantitatif kontinu itu membutuhkan analisis statistik kuantitatif untuk membantu di dalam mengeksplorasi fenomena-fenomena yang ada di dalam populasi akibat perubahan proporsi genetik. Paham ya? Nah, disinilah keterkaitan antara ilmu statistik, ilmu genetika di dalam kegiatan peningkatan mutu genetik ternak, yaitu dengan peningkatan populasi, produksi populasi berupa nilai tengah populasi pada sifat-sifat produksi yang kebanyakan adalah sifat kuantitatif. Nah, oleh karena itu, dasar sebelum kita melakukan pemulihan ternak, yang kita pahami adalah populasi. Populasi itu apa? Ya sekumpulan ternak yang dibatasi oleh wilayah dan waktu tertentu. Di dalam populasi ini, yang kita asumsikan sebelum kita melakukan pemulihan ternak, kita anggap populasi ini adalah populasi panmixia. Apa itu? Populasi yang jumlahnya besar. Kemudian perkawinannya acak. Tidak ada migrasi, tidak ada mutasi gen, tidak ada seleksi, dan tidak ada drift. Kemarin saya sudah jelaskan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan pemulihan ternak, maka tetapkan dulu populasi panmixianya ini. Nah, fenomena yang ada di dalam populasi panmixia, di mana perkawinan terjadi secara acak, tidak ada migrasi, seleksi, mutasi, ataupun genetic drift, maka diasumsikan populasi ini sebagai populasi yang seimbang. Populasi yang seimbang. Artinya apa? Dalam populasi panmixia itu frekuensi gen dan frekuensi genotip itu akan selalu sama dari generasi ke generasi. Frekuensi gen dan genotip
akan selalu sama dari generasi ke generasi. Nah, yang membuat nanti berbeda frekuensi gen pada generasi berikutnya berarti apabila ada seleksi atau ada mutasi atau ada migrasi. Nah, seleksi dan sistem perkawinan itu akan merubah frekuensi gen dan frekuensi genotip dari populasi, sehingga pada generasi berikutnya terjadi peningkatan mutu genetik akibat perubahan frekuensi gen yang imbasnya adalah peningkatan nilai tengah atau berupa sifat-sifat kuantitatif. Nah, perubahan gen ini akan kita lakukan dengan melakukan seleksi pada populasi yang awalnya seimbang menjadi populasi yang tidak seimbang, baik melalui seleksi ataupun melalui sistem perkawinan. Sistem perkawinan bisa menjadikan ternak tersebut mengalami migrasi dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Dan bisa terjadi mutasi apabila perkawinannya itu terjadi dengan sistem perkawinan yang crossbreeding. Dan itu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Tetapi intinya, sebelum kita melakukan pemulihan ternak, pastikan dulu bahwa populasi yang ada yang akan kita muliakan adalah populasi panmixia. Selanjutnya, bahwa fenotipik ternak itu merupakan gabungan antara faktor genetik, faktor environment atau genetik dan lingkungan, kemudian interaksi genetik lingkungan. Nah, genetik itu kita bagi-bagi, ada aditif, ya, ada dominan, dan ada epistasi. Lingkungan ada permanen, ada temporer. Nah, dalam statistik kuantitatif, sifat-sifat kuantitatif untuk peningkatan produksi, maka yang sering berperan adalah genetik aditif. Sedangkan dominan dan epistasi biasanya pada genetika kualitatif, bukan di kuantitatif. Kemudian faktor lingkungan itu menjadi penting agar kita bisa mengetahui sejauh mana peningkatan frekuensi genetik, perubahan proporsi genetik dalam suatu populasi. Maka di dalam kegiatan pemulihan ternak, faktor lingkungan ini menjadi kendali. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan seleksi, pastikan bahwa perubahan yang ada pada populasi tersebut adalah perubahan genetik. Caranya apa? Dengan menyeragamkan faktor lingkungan, baik permanen ataupun temporer. Saya kira itu pengantar dari saya. Kita akan berlanjut ke bagaimana kita menguji populasi tersebut merupakan populasi panmixia dengan uji keseimbangan Hardy-Weinberg menggunakan chi-square. Terima kasih.